Cerita ini adalah sequel film Doom 2004 dan film kedua dalam waralabanya. Narasi film ini mengikuti serangkaian perampokan besar yang dilakukan oleh pencuri yang sulit ditangkap bernama Aryan yang diperankan oleh Hrithik Roshan dan upaya polisi Jay Dixit yang masih diperankan Abhishek Bachchan dengan koleganya Ali yang diperankan Uday Chopra untuk menangkapnya melintasi benua. Pihak kepolisian Mumbai berusaha mencegah aksi pencurian besar-besaran yang sedang direncanakan di kota mereka. Seorang pencuri wanita kemudian dipekerjakan untuk membantu menggagalkan rencana tersebut. Film ini dibuka di Gurun, Namibia, di mana keluarga Ratu mengadakan perjalanan lintas negara. Di dalam kereta, Ratu membawa mahkota kerajaan yang sangat berharga. Aryan atau Mr. A melakukan terjun payung dan mendarat di kereta yang membawa Ratu tersebut. Pengawal kerajaan bingung ketika mereka melihat ada dua ratu yang memasuki ruangan mahkota. Mr. A yang mencuri mahkotanya dengan menyamar sebagai ratu, dia mengalahkan pengawal ratu di atas kereta dengan mudah dan melarikan diri di tengah gurun menggunakan papan ski modifikasi ciptaannya. Di lain tempat, aktivitas penyelundupan terjadi di sungai. Tugas yang baru dipromosikan sebagai Wakil Inspektur Ali Akbar Khan menjalankan tugas penyamaran untuk menangkap basah para penjahat. Kedok Ali terungkap oleh penjahat dan pada saat itu, Ajun Komisaris Polisi Jay Dixit menggagalkan upaya tindak kejahatan kepada Ali. Dengan aksi heroik slow motion, mereka berdua menghabisi semua penjahat di sana. Jay menikah dengan Sweetie yang pada waktu itu sedang hamil besar. Sweetie, istri Jay yang sedang mengandung, kini menganggap Ali menjadi bagian dari keluarga mereka. Sweetie berpikir selain dirinya, Jay selama ini tidak mendekati perempuan lain sebelumnya. Di markas polisi, kepala polisi memperkenalkan Sonali Bose, seorang petugas khusus yang ditugaskan untuk menyelidiki kasus pencurian Mr. A. Ali pertama kali bertemu dengannya di ruang interogasi dan terjadi kesalahpahaman ketika Ali menyangka Sonali sebagai tahanan kepolisian. Seperti kucing birahi, Ali kembali berhayal membina rumah tangga dengan Sonali yang baru dikenalnya. Ketika Jay datang dan mengenali Sonali yang juga merupakan mantan teman sekelas Jay waktu di sekolah dulu, Ali sangat terpikat pada Sonali. Tetapi Sonali sepertinya memendam rasa cinta kepada Jay. Sonali menjelaskan di depan kepolisian India tentang profil Mr. A yang selama 2 tahun mencuri benda-benda langka dan tak ternilai harganya. Modus pencuriannya menggunakan strategi penyamaran, sehingga sangat sulit dideteksi kepolisian. Dan sampai saat ini, pihak polisi belum memiliki gambaran asli wajah dari Mr. A. Dia dapat memprediksi kapan pencurian selanjutnya. Setelah penyelidikan awal, Jay menganalisis tren dan mendasari pencurian Mr. A dari lokasi pencurian sebelumnya menunjukkan bahwa dia mencoba membuat huruf A di peta dunia dan tanggal pencurian sebelumnya menunjukkan tanggal pencurian berikutnya. Mr. A berusaha mempermainkan polisi dan Jay menyimpulkan bahwa pencurian itu akan terjadi di salah satu di 2 museum terkenal di kota Mumbai. Bersamaan dengan diadakannya gelar kasus di kantor polisi, Aryan sudah berada di kota Mumbai untuk survei lokasi dan mempersiapkan semua alat yang mendukung pencuriannya. Bagi Aryan, pencurian seperti halnya karya seni yang sempurna. Setiap detail kecil harus diperhatikan ketika akan menangkap pencuri sepertinya, dan Jay merasa tertantang mengejar Mr. A. Ketika diundang untuk makan malam di rumah Jay dan Sweetie, Sonali nampak sangat akrab membicarakan masa-masa indah di sekolah dulu dengan Jay. Hal itu jelas membuat Sweetie cemburu kepada Jay. Ali yang berada di tengah-tengah keluarga ini berjanji akan mendekati Sonali dan membuat dia jatuh cinta kepadanya sehingga Sweetie tidak perlu khawatir pernikahannya akan terganggu oleh Sonali. Tanggal pencurian pun tiba di mana Aryan menyelinap melalui laut dan muncul di salah satu toilet museum. Aryan atau Mr. A mempersiapkan penyamarannya. Di luar museum, Jay dan Sonali bekerja sama dengan seluruh kepolisian untuk menjaga kedua museum dengan penjagaan ketat. Ali menjaga di museum yang lain dengan penjagaan yang ketat pula. Mr. A yang menyamar sebagai salah satu patung marmer yang menghiasi dinding samping museum berniat mencuri berlian langka. Dengan menggunakan mobil remote dan warna yang sangat menyerupai lantai, sehingga para penjaga tidak terlalu memperhatikan Mr. A mengambil berliannya. Dengan menggunakan proyektor, Mr. A membuat tamu palsu berlian yang diambilnya. Ketika Jay Dixit menyadari artefak di museum yang dijaganya ternyata tidak sempurna, dia bergegas ke museum lain. Sampainya di sana, Ali yang tidak menyadari kini Mr. A menyamar sebagai orang tua pengambil sampah membiarkannya pergi. Namun, Jay yang curiga memerintahkan Ali menghentikannya. Ketika bak tua dikepung oleh Ali dan meminta kartu identitasnya, Ali menyadari bahwa dia adalah Mr. A. Di saat itu juga, dengan cairan asam yang dipersiapkan dari tubuhnya, Mr. A membobol tutup gorong-gorong dan muncul kembali di luar museum.
Dengan sepatu roda, Mr. A melarikan diri dari kejaran Ali yang menggunakan motor. Ali terus mengejar Mr. A di keramaian jalan dan dengan menggunakan tangan magnet buatannya, Mr. A berusaha kabur dari kejaran. Jay yang mendapat laporan Ali segera mengejar menggunakan helikopter dan menembaki Mr. A. Ali dan Jay harus kehilangan jejak Mr. A ketika dia menyamar sebagai peserta lari maraton di kerumunan banyak orang. Merasa kecewa karena gagal menjalankan tugasnya, Sonali akan pergi dan mengundurkan diri dari kepolisian karena selama ini dia dipermainkan oleh Mr. A. Dalam pelariannya, di saat menunggu penerbangan berikutnya, Mr. A melihat di televisi bahwa seseorang yang mengaku sebagai dirinya sendiri menantang polisi dengan mengatakan akan mencuri pedang prajurit kuno di sebuah museum. Mr. A langsung membatalkan penerbangan saat itu juga, dan Sonali juga membatalkan pengunduran dirinya. Sebagai tanggapan dari tantangan di televisi, Jay, Sonali, dan Ali memberlakukan penjagaan ketat di lokasi pedang tersebut. Pada malam harinya, aksi pencurian terjadi melalui sisi lain museum. Dengan menggunakan peluncur tali, si pencuri menuju tempat pedang disimpan. Namun, Mr. A yang juga berada di sana bertemu pencuri yang sebenarnya, yang membuat klaim di TV di ruang tempat pedang itu berada. Mr. A menemui si penirunya dan menjelaskan jangan ceroboh karena di sekitar pedang tersebut sudah dialiri sinar X yang apabila melewatinya, alarm akan berbunyi. Mr. A sengaja menyalakan alarm, namun si peniru berhasil membawa barang curiannya dan meninggalkan jejak Mr. A di tempat. Semua polisi mengejar dan memeriksa seluruh bangunan sampai akhirnya Sonali menemukan si pencuri dan menodongkan senjatanya. Polisi disiagakan, tetapi si pencuri berhasil mencuri pedang tersebut dan Sonali terluka dalam konfrontasi dengan Mr. A yang menyerangnya untuk menyelamatkan si peniru tersebut dan mereka berhasil melarikan diri bersama. Peniru itu bernama Suneri, seorang wanita yang mengidolakan Mr. A. Dia adalah penggemar berat dari Mr. A. Suneri meyakinkan Mr. A untuk bersekutu dengannya, tapi dia menolak dan mengambil hasil curian dari Suneri. Mulai saat itu, Aryan terus memperhatikan Suneri yang sedang menari dan menyanyi di suatu pesta. Kemudian, setelahnya Aryan menemui Suneri di lapangan basket dan menantangnya bermain basket. Pada akhirnya, Aryan atau Mr. A setuju untuk bekerja sama dengan Suneri sebagai duo perampok dan akan mengajari Suneri dasar-dasar keahlian mencuri yang baik dan benar. Sonali yang cedera akibat diserang Mr. A harus mendapat perawatan di rumah sakit. Saat itu, Ali datang mengunjunginya. Sonali tetap menolak perhatian dan cinta seorang Ali. Sementara itu di lain tempat, terungkap bahwa Suneri bertemu dengan Jay untuk membahas perkembangan hubungan antara dirinya dan Mr. A dan mengungkapkan bahwa mereka mulai bekerja sama. Jay memanfaatkan Suneri untuk menjebak Mr. A karena sebuah janji kepadanya untuk membebaskan dari penjara. Suneri ditugaskan Jay untuk mendekati Mr. A dan mengetahui rencana selanjutnya. Mereka dapat menangkapnya, tetapi Suneri mulai ragu akan rencana dari Jay. Pada saat yang sama, Mr. A kembali menyamar dan menemui Suneri di tempat yang sama, serta memberitahu Suneri pekerjaan selanjutnya di negara Brazil. Keberadaan Jay tidak diketahui oleh Mr. A, begitu pula dengan keberadaan Mr. A juga tidak diketahui, walau mereka saling berdekatan. Suneri berada dalam dilema pembersihan nama baiknya di kepolisian atau bersama Mr. A pencuri yang menjadi pujaannya selama ini. Singkat waktu, di Rio de Janeiro, Brazil, Mr. A dan Suneri merencanakan perampokan berikutnya. Dan karena analisis Jay dan informasi dari Suneri telah menentukan Rio sebagai lokasi perampokan Mr. A berikutnya, Jay dan Ali pergi ke kota yang sama. Di sana, mereka bertemu Monali, saudara kembar Sonali yang hanya bisa berbahasa Inggris. Karena cederanya, Sonali mengundurkan diri dari kasus ini dan tidak dapat ikut dalam pengejaran Mr. A. Ali langsung jatuh cinta kepada Monali. Menurut Ali, perbedaan bahasa di antara mereka bisa disatukan dengan bahasa cinta. Monali penggemar berat negara India. Selama ini dia belum pernah ke negara asalnya, India. Dia sangat senang dengan keberadaan Ali dan Jay. Monali juga menyuguhkan Ali dan Jay makanan khas India walau bentuk dan rasanya menurut Jay seperti racun. Ali memutuskan bahwa cintanya memang kepada seorang Monali. Dia berhayal ketika kasus ini selesai dan akan menetap di Brazil selamanya bersama Monali. Di lain tempat, Mr. A mengajari Suneri bagaimana kehidupannya dan juga melihat bagaimana Suneri menjalani hidup. Ini sepenuhnya Suneri percaya kepada Mr. A bahwa ia akan dilindungi. Sementara itu hubungan antara Mr. A dan Suneri berkembang menjadi romansa percintaan. Dan ia mengungkapkan identitas aslinya Aryan kepada Suneri. Kini, Suneri menjadi bayangan Aryan. Kemanapun Aryan pergi, di situ ada Suneri dan apapun suruhan Aryan, Suneri menuruti. Bahkan jika disuruh melompat, Aryan akan melindunginya.
Dengan penyamarannya dan mengetahui Jai polisi yang memburunya berada di kota yang sama, Mr. A menemuinya di mana dia berpura-pura sebagai wisatawan asal India. Mr. A memberikan sebuah koin langka kepada Jai pada saat itu. Di saat yang sama, Suneri menelpon Aryan atau Mr. A, dan juga selanjutnya dia menelpon Jai dan janji bertemu di sela waktu luangnya ketika tidak bersama Aryan. Ketika bertemu Jai pada saat itu, Suneri mengatakan profil Mr. A yang sebenarnya. Kini, Jai mengetahui nama asli Mr. A yaitu Aryan. Ali terkejut ketika Jai disangka mempunyai pacar baru di Brazil, seorang pencuri yang pernah mereka tangkap. Jai menjelaskan kepada Ali yang ngambek bahwa peran Suneri adalah sebagai informan kepolisian. Kini, Suneri adalah kelemahan buruannya dan kekuatan baru baginya. Ketika menangkap Mr. A, Ali tetap berada di posisi yang akan mendapat penghargaan dan promosi jabatan. Di suatu museum, Aryan menjelaskan kepada Suneri bahwa pencurian selanjutnya adalah mencuri koin kuno di mana koin tersebut adalah mata uang pertama dalam sejarah dunia. Mata uang koin yang pertama kali dibuat oleh manusia. Saat Karnaval Rio, dengan menyamar sebagai salah satu penghibur, Aryan melihat Suneri dan Jai bersama dan menyadari bahwa Suneri telah bekerja secara rahasia untuk Jai selama ini. Dilema dirasakan oleh Suneri yang sekarang sudah mencintai Aryan. Apakah dia akan tetap mengkhianatinya? Kebersamaannya selama ini menumbuhkan rasa cinta kepada Aryan. Pada suatu pesta, Jai kini melihat wajah asli Mr. A bersama Suneri. Mereka bernyanyi dan menari. Ketika profil si penjahat sudah diketahui, mudah sekali menangkapnya, pikir Jai dalam tatapannya. Secara resmi mereka kini berkenalan dan saling menantang satu sama lain. Jai akan menangkap Aryan ketika beraksi, dan Aryan bersikap bahwa dia akan berhasil lolos seperti sebelumnya. Keesokan harinya, Aryan memaksa Suneri bermain roket Rusia setelah mengungkapkan bahwa dia tahu Suneri dikirim oleh Jai untuk menangkapnya. Suneri menangis dan menolak untuk menembaknya, tetapi Aryan memaksanya untuk tetap bermain. Dan setelah 5 kali percobaan, keduanya tidak tertembak dan tidak kehilangan nyawa. Ketika pada kesempatan terakhir yang seharusnya berisi peluru, Suneri seharusnya menghabisi Aryan, tetapi ia malah berniat menembak dirinya sendiri yang membuktikan cintanya kepada Aryan. Karena Aryan tidak pernah mengisi pistolnya, Aryan mengetahui Suneri sangat mencintainya dan Suneri mengakui bahwa ia telah mengkhianati Aryan dan menyatakan cintanya. Dalam perampokan terakhir mereka, Aryan dan Suneri berencana mencuri beberapa koin Libya kuno dengan menyamar sebagai kurcaci. Di tengah penjagaan ketat Jai dan Ali, Aryan membuat kekacauan dengan menyebar serangga di tengah keramaian yang hampir semua pengunjung adalah anak-anak. Dalam kondisi kepanikan, Suneri dan Aryan berhasil mencuri koin dengan berpura-pura sebagai anak kecil. Jai menyadari 2 kurcaci telah hilang dan menyerbu kediaman Aryan dengan polisi, akan tetapi tempat itu telah kosong. Setelah perampokan berhasil, Jai menyadari bahwa dia telah dikhianati dan Suneri menghubunginya untuk mengonfirmasi bahwa dia ingin tetap bersama Aryan dan tidak bersekutu dengan Jai yang pada saat itu memaksa. Jai dan Ali mengejar mereka menggunakan helikopter sementara Aryan dan Suneri menggunakan motor dengan kecepatan tinggi. Ketika Aryan meloloskan diri dari kejaran di terowongan, Jai dan Ali juga menggunakan motor untuk mengejarnya. Di tengah aksi kebut-kebutan di dalam terowongan, Jai dan Ali harus terus menghindari tembakan dari Aryan. Dengan melemparkan bom ketika melompati helikopter, Suneri meledakkan helikopter, akan tetapi Jai dan Ali dapat menerobos api dan terus mengejar. Dikira sudah lepas dari kejaran Jai dan Ali, Aryan berpisah dengan Suneri di persimpangan jalan. Namun, keduanya tetap dikejar oleh 2 polisi jagoan. Ketika Jai berhadapan dengan Aryan dan akan menabrakkan motornya, Aryan berbelok ke jurang dan melompat ke dasar jurang. Aksi ini sudah direncanakan Aryan dengan menggunakan parasut. Tidak mau kehilangan buruannya, Jai melompat dan membekap Aryan di tengah jurang, memeluk dan terjun ke bawah bersama. Perkelahian antara Aryan dan Jai terjadi di pinggir air terjun. Setelah pengejaran semua berakhir di puncak air terjun, tempat Ali menangkap Suneri. Kondisi Aryan kini terpojok dan Jai menang. Buruannya kini tertangkap. Suneri, meskipun sudah mengungkapkan perasaan cintanya kepada Aryan, langsung menembaknya dan Aryan terjun bebas dari air terjun. Karena cintanya kepada Aryan, Suneri tidak mau kekasihnya tertangkap. Menyadari buruannya telah kehilangan nyawa, setelah itu Jai membiarkan Suneri bebas. Hukumannya adalah kebebasannya.
kesendirian tidak akan dikhianati bahkan oleh dirinya sendiri. Singkat waktu, 6 bulan kemudian, Aryan selamat dan telah membuka restoran di Kepulauan Fiji bersama Suneri. Mereka menjalani kehidupan bersama di sana. Mereka terkejut ketika Jai bertemu Aryan dan Suneri di restoran setelah mengusir semua pengunjung dan menyatakan bahwa meskipun mereka telah melakukan kejahatan, dia tidak ingin memenjarakan pasangan itu. Selama 6 bulan ini Aryan telah tobat dan tidak melakukan pencurian kembali. Aryan memberitahu di mana semua barang curiannya dan dapat ditemukan melalui sebuah flash disk yang diberikan kepada Jai. Menyadari perasaan pasangan itu satu sama lain, Jai membebaskan mereka, tapi memperingatkan mereka agar tidak kembali ke kehidupan kriminal. Setelah pergi, Jai menerima panggilan telepon dan memberitahu Ali bahwa mereka harus kembali ke India untuk kasus berikutnya yang ditayangkan di film selanjutnya. Tunggu keseruan aksi Jai dan Ali memburu para perampok hanya di channel ini. Terima kasih sudah menonton sampai saat ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ayah Dadang undur diri. Bye.